Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmihi fi darini. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 1, masih pada Muqaddimatul Kitab. Pagi ini akan membahas As-Sahadatu As-Saniyatu, yaitu syahadah yang kedua. Sebelumnya sudah dijelaskan secara gamblang tentang as-syahadatul ula, syahadat yang pertama, yaitu yang disebut syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini masuk pembahasan syahadat tauhid, dan Ibnu Arabi sudah menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi iktikadnya dalam memahami syahadat tauhid. Ternyata iktikad Ibnu Arabi termasuk iktikad Asy'ariyah, Maturidiyah. Ibnu Arabi menolak pemahaman penafsiran tatsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Arabi juga menolak pemahaman ittihad dan hulul. Ibnu Arabi dalam penjelasannya, beliau berpendapat Allahu kana wala makana. Allah ada tapi tidak wala makana dan tidak bertempat. Ini adalah keyakinan Asy'ariyah. Kemudian kana Allahu wala syai'a ma'hu. Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun sertanya. Prinsip akidah Asy'ariyah ini ya nampak sekali, ya, kana wala makana wa huwa alama alaihikan. Itu Allah ada dan tidak bertempat, dan Allah meliputi segala yang ada. Kana wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun sertanya. Nah, jadi jelas bahwa iktikad dasar Ibnu Arabi adalah iktikad Asy'ariyah. Maka jika ada tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Arabi, sebagai pengusung faham ittihad hulul bahkan wahdatul wujud, itu sama sekali tidak benar, ya.
istilahnya itu hanya rumor disampaikan oleh orang yang belum memahami tasawuf Ibnu Arabi, atau sebatas dia memahami dari komentar-komentar orang yang belum paham. Tapi ketika mereka bisa mengakses langsung kepada kitab-kitab Ibnu Arabi, terutama Al-Futuhat Al-Makiyah sebagai masterpiece-nya, maka akan terbuka pemahaman. Oh, ternyata i'tiqad dasar Ibnu Arabi itu adalah Asy'ariyah. Enggak. Berkaitan dengan syahadah tauhid ya, yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Arabi, jadi tidak ada lasak kafiha, tidak ada keraguan sedikit pun ajaran Ibnu Arabi itu menyimpang. Kemudian pembahasan pagi ini asyhadatus saniyah, yaitu syahadat yang nomor 2 yang sering disebut syahadat Rasul ya. Kita waktu kecil diajarin oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di madrasah, bahwa syahadat ada 2, syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Bagaimana penjelasan syahadat Rasul dalam pandangan Ibnu Arabi? Jadi kalau orang yang mau mengkritik atau menyesatkan Ibnu Arabi, kalau melihat pandangannya soal syahadat tauhid dan syahadat Rasul, niscaya malu kalau sampai dia punya pemikiran negatif atau menuduh ajaran sesat. Ini sangat disayangkan sekali, karena mereka hanya berdasarkan pendapat yang tidak memiliki dalil yang kuat gitu. Wa kama asyhadu, sebagaimana aku telah menyaksikan. Ini Ibnu Arabi menyampaikan seperti itu. Kama asyhadu, sebagaimana aku telah menyaksikan ya. Menyaksikan apa? Allah, yaitu Allah ya, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, wajah mi'a khalqihi, dan semua makhluk Allah, wa iyyakum ala nafsi bitauhidihi, wa iyyakum, dan dirimu, ala nafsi, atas diriku, bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah. Jadi Ibnu Arabi menegaskan bahwa kami bersaksi ya, bahwa Allah dan para malaikat dan semua makhluknya ya, termasuk kalian dan diriku, itu memandang bitauhidihi, yaitu memandang dengan keesaan Allah itu. Jadi bitauhidihi ini penting dipahami, bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta itu wajami'u khalqihi, kemudian termasuk malaikat ya, itu harus dipandang bitauhidihi, dengan mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melihat jami'u khalqihi, seluruh makhluk ciptaan Allah ya, itu langsung terkoneksi dengan Kholiknya. Jadi ketika melihat makhluk, maka hati kita bisa terkoneksi dengan Al-Kholik, bisa langsung ingat kepada Allah. Nah, kebanyakan orang sudah melihat makhluk ciptaannya, melihat Kholiknya masih kebingungan. Nah, ini belum bersyahadah dengan benar. Kalau orang yang bersyahadah ya secara benar, dia melihat makhluk, secara otomatis dia menyaksikan Al-Kholik, karena wujud makhluk itu diadakan oleh Al-Kholik.
bukan berarti makhluk itu kholik. Nah ini yang harus ditegaskan, bukan berarti makhluk itu kholik. Makhluk ya makhluk, kholik ya kholik. Tapi ketika melihat makhluk, hati ini langsung terkoneksi ingat kepada al-kholik. Ini yang dimaksud bitauhidihi. Jadi dalam melihat alam semesta, iktikad kita tidak tercampur dengan syirik, tidak menduakan Allah. Tetap pandangannya adalah bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah. Nah ini ajaran Ibnu Arabi itu seperti ini. Kalau dituduh sesat, sesatnya mana? Wong mengesahkan segala makhluk yang ada di bumi ini, ya. Ketika menyadari makhluk itu sebuah ciptaan dan penciptanya adalah Al-Khaliq, yaitu Allah, apa salahnya kalau kita melihat ciptaan langsung ingat kepada pencipta, langsung ingat kepada Allah? Tapi harus dipahami bahwa makhluk itu bukan Allah. Itu lah yang tertolak, itu menganggap makhluk adalah Allah. Ini yang tertolak, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menolak pemahaman yang seperti ini. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku pengikut Ibnu Arabi tapi memiliki pemahaman makhluk adalah huwa Allah, al-khaliq wal makhluk, ini berarti pemahamannya sudah menyimpang. Ya, ini sudah menyimpang, bukan mengikuti manhajnya Ibnu Arabi. Ya, itu. Fakadzalika, maka demikian, asyhadu, aku telah menyaksikan Allah subhanahu, gitu. Maka kalau iktikad kita seperti tadi, memandang segala yang wujud bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah, maka fakadzalika asyhadu, aku menyaksikan Allah, gitu. Jadi menyaksikan makhluk, langsung terkoneksi hatinya ingat kepada al-khaliqnya. Ya. Lihat gerakan-gerakan di alam semesta, ingat yang menggerakkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan yang demikian itu sudah termasuk bagian dari penyaksian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asyhaduhu, aku menyaksikan Allah subhanahu, maha suci Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, wa jami'a khalqihi, dan seluruh ciptaan Allah, wa iyyakum, dan dirimu, ala nafsi, atas diriku, bil iman, dengan iman, biman, dengan orang istofahu, yang telah memilih Allah, ya, hu, kepada man, itu. Jadi kita setelah beriman kepada orang yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtarohu, dan memilihnya. Wahtarohu, dan memilih siapa Allahu kepada Nabi Muhammad. Wastabahu min wujudihi. Ya, dan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok istofa, terpilih, ikhtaro, itu. Jadi manusia terbaik di alam semesta karena pilihan Allah. Allah yang memilih. Itu. Dzalika, demikian itu, Sayyiduna Muhammad, yaitu Kanjeng Nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu alladzi arsalahu, yang telah mengutus siapa Allahu kepada Nabi Muhammad, ila jami'in nasi, kepada seluruh manusia, ya, kafatan, secara kafah, keseluruhan. Jadi jelas bahwa iktikad
Ibnu Arabi ya dalam hal ini ya, syahadat yang kedua yaitu ya mengimani tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terpilih, manusia terbaik di alam semesta. Maka tidak ada ya kedudukan yang tertinggi di sisi Allah ya, selain Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pandangan selanjutnya? Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menurut Ibnu Arabi adalah diutus untuk semua manusia. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa Nabi Muhammad diutus ila jami'in nasi kafah ya. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini ya, Nabi Muhammad diutus untuk mereka semua. Lah, dari mereka yang awalnya tidak beriman, akhirnya menjadi beriman. Kalau toh ada orang yang tetap tidak beriman, yaitu berarti dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, seperti ya, Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada hidayah baginya, maka Abu Jahal dan Abu Lahab bukan termasuk orang yang beriman. Begitu juga setelah dakwah Islam tersebar di seluruh dunia, maka kembali kepada hidayah. Kalau dia memang mendapatkan hidayah dari Allah, ya pasti akan menjadi orang yang beriman ya. Kita melihat bagaimana Islam sekarang sudah mulai berkembang di seluruh dunia. Ini artinya bahwa penjelasan ini sangat benar sekali. Jadi Nabi Muhammad diutus itu bukan hanya untuk umat Islam itu bukan, tapi ila jami'in nas, kepada seluruh manusia. Maka seluruh manusia ini ada kalanya mereka yang bisa beriman, ada yang menolak ya, ada yang masih menunda, ada yang masih antara ragu dan tidak gitu. Tapi ya, banyak sekali di Eropa ya, orang berduyun-duyun masuk Islam karena setelah dia melakukan sebuah pencarian, akhirnya menemukan kebenaran ada pada Islam. Itu artinya ya jami'in nas itu terbukti gitu. Maka setelah dia tersentuh dengan keyakinan kerasulan Nabi Muhammad, dia kemudian bersyahadat dan beriman. Nah, ini membuktikan bahwa jami'in nas ini sebagai kenyataan bahwa objek dakwah Nabi Muhammad itu adalah seluruh umat manusia. Basyiron wa nadhiron. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan dua aspek tadi, dua hal. Basyir, memberikan kabar gembira. Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan meyakini kebenaran Al-Quran dan serta isi yang ada terkandung di dalamnya, maka kalian akan mendapatkan balasan dari Allah, surga. Ya, sebenarnya balasan dari Allah itu tidak sebatas surga, tapi perjumpaan dengan Allah. Itu di Al-Quran cukup banyak sekali yang menjelaskan tentang ya, liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Ada teks ayat yang menggunakan liqa Arabi, ada liqa Allah, ya, perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dengan Allah, itu cukup banyak sekali.
Itu wa man kana yarju liqa Allah wa man kana yarju liqa rabbih gitu. Ini artinya basyir, kabar gembira. Kalau kita bersungguh-sungguh ya janji Allah wa man kana yarju liqa Allah, berjumpa dengan Allah pasti akan terbukti. Itu. Sedangkan surga itu ibarat ciptaan Allah yang di dalamnya banyak sekali keindahan-keindahan. Maka keindahan-keindahan yang ada di alam surga ini juga ditawarkan. Sebab kadang-kala orang mau beriman, mau menjadi muslim, beriman kepada Muhammad itu kan kadang ada yang pakai perhitungan pedagang. Saya kalau masuk Islam dapatnya apa gitu. Ya akhirnya dijawab oleh Al-Quran, yaitu ya surga gitu kan. Ya, di dalam surga dijelaskan tentang keindahan-keindahan yang tidak ada di dunia. Maka kalau orang yang pikirannya pedagang, oh ya saya untung dong, karena akan mendapatkan keindahan kehidupan di surga gitu. Karena orang yang tipenya pedagang ini ya, orientasinya adalah untung rugi. Kalau dikasih janji ada perjumpaan dengan Allah, dia sulit untuk menerima. Bagaimana bisa berjumpa dengan Allah? Nah, logika dia akan bertanya, mana di dunia, di mana rumah Allah? Nah, ini kan urusannya jadi panjang. Maka dengan diiming-imingi surga, gitu ya, dengan diiming-imingi surga, ini supaya mereka cepat-cepat beriman. Gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi Islamnya, imannya karena surga, ya tidak apa-apa. Itu masih bener lah gitu. Tapi belum istimewa. Ya, sebab bagi orang ahli khusus tentu memahami surga ini ciptaan. Ya, hanya iming-iming, hanya ya kayak taman mini gitulah. Orang di Jawa atau orang di Papua atau orang di luar Jawa ya, dikasih iming-iming, yuk ke Jakarta, nanti diajak jalan-jalan ke Monas, ke Taman Mini, kan seneng karena tergambar keindahannya gitu. Padahal teristimewa kalau dia bisa diundang oleh pemilik istana gitu. Ini ada yang istimewa, begitu juga ya, ini umat Islam yang tipenya tipe pedagang ya, tadi pasti mikir dia, saya kalau masuk Islam dapat apa ya, akhirnya dikasih gambaran tadi ya, kamu akan mendapatkan surga kehidupan yang sangat indah, tajri min tahtihal anhar gitu kan ya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu kan terilustrasi, oh ya indah banget ya, oh akhirnya dia beriman. Oke, itu nggak apa-apa, tahap awal nggak apa-apa untuk beriman, untuk menjadi muslim ya, karena iming-iming surga nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah memiliki pemahaman keislaman ya, yang utuh ya, itu tentu surga ini sudah tidak menarik, karena surga ini ciptaan. Maka para sufi ya, seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah ya, dalam sejarahnya ya, membawa dua benda, yang satu ya obor api, yang satu ember isinya air. Ini maksudnya memberikan sebuah pelajaran. Dengan obor api ya, Rabi'ah mengatakan, saya akan membakar ya surga jika surga ini ya, dijadikan sebagai tujuan ibadah. Itu sebab surga ini makhluk. Kenapa kita menjadikan makhluk sebagai tujuan ibadah? Ya, pada level sufi, tujuan ibadah karena surga itu masih syirik. Ya, tapi ini level para sufi, ya, khawasul khawas. Tapi kalau bagi orang awam, ya ibadah karena surga itu lebih baik.
Gitu. Walaupun nanti dapatnya surga, dapat surganya ya surga yang ya kelas ekonomi nggak apa-apa lah, yang penting kan surga gitu. Itu. Bagi tahap pemula nggak ada masalah. Ya dia beriman, masuk Islam ke arah surga nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang khusus, sebagaimana tadi dijelaskan dalam kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya di tangannya ada obor api, saya akan membakar surga. Ya, itu maksudnya ke dalam dirinya. Seandainya di dalam diriku masih ada keyakinan bahwa ibadahku karena surga, maka akan aku bakar surga itu. Sebab apa? Surga itu makhluk, tidak bisa dijadikan sebagai tujuan ibadah. Maka para sufi ya selalu dalam munajatnya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau tujuanku. Ya. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Hanya itu. Munajat seorang salik, seorang ahli thariqah dalam menuju Allah itu. Engkau adalah tujuanku, bukan surga tujuannya. Itu soal sampainya wusul ilallah itu kapan, yaitu rahasia Allah. Tapi seorang hamba yang sudah punya i'tiqad ingin berjumpa dengan Allah, ini istimewa. Ya, soal perjumpaan itu kapan dan bagaimana itu bukan urusan kita. Bagi Allah, ala kulli syai'in qadir. Gitu. Kembali ke kisah Rabi'ah. Rabi'ah terus setelah menyampaikan kalimat yang pertama, yang kedua, andai dalam i'tiqadnya itu beribadah karena takut neraka, sebab neraka itu ya isinya kan api semua, serem pokoknya lah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi dasar ibadahnya takut kepada neraka, ini khususnya Rabi'ah, kalau di dalam i'tiqadnya ibadah itu masih karena neraka, takut karena neraka, maka akan aku siram, aku guyur neraka ini, gitu. Supaya jadi adem, orang jadi nggak takut. Nah, ini hanya sebuah metafor ya, takbir ya, bagaimana Rabi'ah ini memberikan pemahaman kepada kita, janganlah beribadah karena ingin mendapatkan surga dan takut karena neraka. Sebab kalau untuk orang awam boleh, tapi kalau orang yang sudah Islam berpuluh-puluh tahun kok masih pengennya surga takut neraka, ini artinya keimanannya tidak semakin bertambah. Sebab di dalam Al-Quran janji Allah tentang liqa Rabbi, liqa Allah, berjumpa itu nyata dan real itu ya. Maka para sufi ya, selalu dalam munajatnya, dalam menyampaikan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ya, gitu. Itu basyiron ya. Kemudian wanadhiron, nadhir itu memberikan ancaman lah. Kalau kamu tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, nanti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini nadhir. Ya. Ya. Ini sebagai strategi bagaimana Al-Qur'an ya dalam mengajak umat untuk kembali kepada jalan Allah. Itu ada proses rasionalisasinya. Ya, tidak mengajak kamu beriman kepada Rasul tanpa dikasih penjelasan iming-iming gitu. Ya. Tanpa dijelaskan dengan janji-janji. Ya, ternyata janji-janji seperti surga dan neraka ya, ini dapat memotivasi seseorang untuk beriman, dan itu nggak ada masalah. Karena kan seiring perjalanan waktu keimanan akan semakin bertambah, ilmu semakin bertambah. Akhirnya setelah ilmu bertambah, pemahaman bertambah, surga dan neraka sudah bukan tujuan lagi. Gitu. Maka disinilah pentingnya ngaji ya, ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu hakikat seperti ini.
Jadi kalau kok sholatnya masih orientasinya seperti tadi, itu masih awam sekali, gitu. Masih anak-anak sekali. Kita tahulah bagaimana psikologi anak itu. Anak ini kalau disuruh orang tua, kalau tidak dikasih harapan-harapan, janji-janji, itu pasti semangatnya itu akan sulit untuk diperintah langsung jalan, itu sulit. Gitu. Misalnya karena beliin ini nanti tak kasih ini ya, baru semangat, gitu kan. Ini namanya anak-anak, gitu. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, yang sudah punya kesadaran bahwa kita ini utang budi kepada orang tua yang sudah memelihara atau ngemong atau ngerumat kita dari kecil, itu kalau sudah dewasa dengan orang tua sudah nggak hitung-hitungan lagi, karena sebagai khidmah birrul walidain. Nah, ini sudah punya kesadaran. Jadi ketika dia melayani apa yang diinginkan oleh kedua orang tua sebagai khidmah, karena ya hidup kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tua. Nah, ini sudah anak yang sudah dewasa dan punya ilmu. Walaupun dia dewasa nggak punya ilmu, ya hitung-hitungan. Disuruh orang tua mikir-mikir, dapatnya apa, gitu. Maka ya, dalam kaitannya keimanan juga sama. Kalau dia kualitasnya masih anak-anak, ya semangat ibadahnya ya karena surga. Jadi masih berdasarkan iming-iming, ya. Gitu. Jadi basyiron wa nadhiron seperti itu. Maka basyir wa nadhiron ini kalau semangat kita ibadah masih karena pengen surga dan takut neraka, ya perlu ditingkatkan, yaitu aku beribadah hanya ilahi anta maksudi waridu malu. Aku hanya ingin rindu berjumpa denganmu ya Allah, sesuai dengan janjimu ya, famangkana yarju liqa rabbih, itu. Kemudian yang berikutnya wadayan ilallah. Ya, jadi peran Nabi Muhammad selain basyir wa nadhir, yaitu memberikan kabar gembira dan juga nadhir itu ya memberikan ancaman-ancaman, gitu ya, supaya mereka itu bergegas, gitu. Seperti anak-anak itu kalau disuruh sholat, ya suruh sholat nak entar. Tapi kalau orang tuanya pura-pura megang sesuatu gitu, walau langsung dia bangkit gitu. Orang yang sudah dorongan itu gitu. Wadaiyan ilallah, dan peran Kanjeng daiyan, ya, orang yang mengajak ilallah, kepada Allah, biidnihi, dengan izinnya Allah, wasirojan muniro, dan sebagai cahaya munir kehidupan alam semesta dunia ini. Andai tidak ada cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya ini masih dalam kegelapan. Bisa jadi kita kalau nggak masih atau masih, tapi karena cahaya Islam mau terbit ya di abad 7 ya, kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah kita mendapatkan bias cahaya. Ya, cahaya Nabi Muhammad menerangi seluruh alam semesta. Ini yang disebut sirojam munir. Jadi menerangi kegelapan-kegelapan hati orang manusia. Maka dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, itu sebuah cahaya dan menerangi hatinya. Itu.
Faballago sallallahu alaihi wasallam ma anzala min rabbih. Faballago, dan menyampaikan siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sesuatu unzila yang telah diturunkan min rabbihi dari Tuhannya ilahi kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Ya, seperti di periode Mekah, ya, Nabi Muhammad dakwahnya kan dakwah kalimat tauhid, ya, disuruh untuk beriman kepada Allah, bersyahadat kepada Rasul, ya, karena perintahnya begini ya disampaikan. Soal mau beriman mau tidak itu urusan Allah, ya. Begitu juga tugas para ustadz, para kiai di zaman sekarang, tugasnya mendiamkan Allah, karena yang punya otoritas membuka hati seseorang bisa paham sampai bisa mengamalkan itu Allah. Itu maka menjadi ustadz kiai ya kalau prinsip seperti ini ya nyaman-nyaman saja. Yang penting tugas saya menyampaikan ajaran ini. Mau beriman silahkan, mau paham ya silahkan, karena semua kembali kepada Allah. Diberikan pemahaman ya insya Allah paham. Ya, kita minta kepada Allah tidak hanya sekedar paham tapi bisa mengamalkan, sehingga anugerah ilmu dan amal ini bisa menjadi cahaya di dalam diri kita. Gitu. Jangan sampai hanya ilmu tok, amal tidak. Ya nanti ya tidak sinergis. Tapi ilmu dan amal, maka amalnya ini akan melahirkan ilmu lagi, gitu, yaitu ilmu yang berbasis pada empiris, karena dia sudah mengamalkan dan sudah menjalankan. Kalau hanya ilmu tok teoritis, tapi kalau ilmu diamalkan menjadi empiris. Saya bisa menjelaskan misalkan tentang ini karena empiris saya sudah merasakan sendiri. Gitu. Ini pentingnya kita memohon kepada Allah diberikan anugerah ilmu dan amal. Wa ada amanatahu, dan Nabi Muhammad ya ada memenuhi amanatahu, amanahnya. Jadi apa yang disampaikan ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad semua disampaikan kepada umatnya. Ya, sekalipun umatnya menentang seperti Abu Jahal itu kan masih paman, Abu Lahab dan para pengikutnya. Yang penting tidak beriman. Seperti Sayyidina Umar contoh. Dulu pernah sebelum masuk Islam menjadi penentang. Akhirnya mendapatkan hidayah. Kemudian Umar berubah menjadi benteng kokoh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi benteng Muhammad bagian operasional, karena seluruh harta bendanya Sayyidina Abu Bakar itu digunakan untuk dakwah, operasional dakwah Muhammad SAW setelah sepeninggal istri tercinta. Zaman Sayyidah Khadijah, operasional dakwah Nabi di backup langsung oleh Sayyidina Khadijah, karena Sayyidina seorang ya miliuner. Abu Bakar yang juga dikenal sebagai ya milioner zaman sekarang itu. Ya, orang-orang yang seperti Sayyidah Khadijah, Abu Bakar jadikan hartanya ya, sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar pernah menyampaikan ngiri kalau bagaimana mahabbahnya Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad. 100% hartanya itu diperuntukkan untuk dakwah Islam.
itu sampai untuk putrinya itu pun tidak disisakan, karena ya sama-sama ridho ya memahami tantangan saat dakwah pertama Nabi itu operasional cukup besar ya. Kemudian selanjutnya dari wa'ada amanatahu ini Nabi Muhammad maknanya disampaikan. Soal publik itu menolak atau tidak Nabi ya ini resiko perjuangan sampai Rasulullah harus hijrah ke Taif, kemudian di Taif mendapatkan perlakuan yang lebih menderita, lebih menyiksa. Ya ini resiko perjuangan. Tapi himmah dan semangatnya Nabi Muhammad untuk dakwah tidak pernah surut sedikit pun. Begitu juga ketika periode akhir di Mekah sampai Nabi Muhammad disayembarakan ya, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapatkan hadiah ya, maka orang berduyun-duyun mencari Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ya ada yang namanya menyampaikan amanah. Ada dua kemungkinan. Bagi orang yang mendapatkan cahaya keimanan, dia langsung amantu billah wa rasulih. Seperti Bilal contoh, seorang budak. Karena di dalam hati dia langsung amantu billah wa rasulih. Tapi orang-orang yang menolak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, padahal orang dekat keluarga sendiri, tapi menolak, yaitu pertanda mereka tidak mendapatkan hidayah gitu. Jadi ya ini sebagai teladan bagaimana Nabi Muhammad surut sedikit pun yaitu semangatnya gitu. Wa nasuha ummatahu, dan Nabi Muhammad tugasnya itu wa nasuha, dan memberikan nasihat ummatahu kepada ya, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh ya akhlak yang mulia. Ya, kita melihat ya bagaimana periode perjuangan Nabi di fase Mekah ini kan penderitaan semua isinya itu. Caci makian, lemparan batu, lemparan kotoran unta, ludah, itu sudah hal biasa gitu. Jadi yang namanya Nabi dibully, dicaci, itu sudah sehari-hari pada zaman itu. Tapi Nabi menjawab dengan akhlakul karimah. Nabi tidak membalas, bahkan pernah diludahin oleh seseorang. Ya, tiba-tiba kok yang ludahin nggak ada. Nabi mencari kemana? Ternyata lagi sakit, didatangkan rumahnya. Ini contoh akhlak yang mulia. Begitu juga ketika Nabi mendapatkan penderitaan di Taif karena harus dilemparin batu oleh penduduk Taif untuk keluar dari kampung Taif. Ya, para malaikat menawarkan, andai engkau Muhammad ya mau ya, gunung-gunung ini aku robohkan supaya menimbun mereka, itu bisa. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka sesungguhnya belum tahu ya tentang kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan jawaban Nabi Muhammad yang istimewa, ya bapaknya enggak beriman kepadaku tidak apa-apa, bisa jadi anak cucunya nanti dia yang akan beriman kepadaku. Dan ini terbukti semua penduduk Mekah, Madinah, Taif ya semua beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bisa jadi kakek, nenek atau keturunan-keturunan mereka dulu adalah orang-orang yang pernah ya melemparin batu kepada Nabi. Tapi Nabi tidak ada dendam sedikit pun. Ini adalah nasihat yang khaliyah ya, tanpa diucapkan kita bisa ya, meneladani
akhlak mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabarannya yang luar biasa. Gitu. Nah ini istilahnya seperti ilmu mangga, dilempar ya dikasih, gitu, dikasih kebaikan. Gitu. Wawakofa dan fi hajati wadai, wawakofa dan berhenti siapa Nabi fi hajati wadai, dalam haji wadaknya Nabi, ala kuliman haduro min adbaihi, ya, jadi pada waktu haji wada itu Nabi memberikan banyak pesan, ya. Terus kepada setiap orang yang hadir, artinya yang hadir pada saat itu, ya, min adbaihi, dari para pengikutnya Nabi, gitu. Fakhotoba, Nabi berkhutbah, wadakaro, dan Nabi mengingatkan, memberikan nasihat-nasihat. Itu kan nasihat terakhir, ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan para sahabat yang sudah bersusah payah berjuang bersama Nabi, ya, periode Mekah kurang lebih ya sekitar 13 tahun, Madinah hampir 10 tahun. Ini haji wada, ini haji akhir, karena beberapa bulan kemudian Nabi wafat. Ya, ini tentu kesedihan, gejolak, emosi, ya, para sahabat pada zaman itu mungkin bisa dirasakan, karena orang yang dicintai sudah berwasiat dan sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, termasuk saya yang tertarik kalau membaca kitab hadis itu, bahwa salah satu wasiat Nabi di haji wada, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini kenapa Nabi berpesan ayat ini di haji wada. Kalau kita analisis, ya, pesan ini kan dasarnya Al-Quran. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini artinya dalam aspek agama, ya, kita diajarkan pegangannya adalah Allah dan Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Terus wa ulil amri minkum, ulil amri yaitu pemegang kekuasaan, pemimpin, minkum di antara kamu. Kita juga disuruh taat kepada ulil amri minkum. Minkum itu di mana kamu berada. Jadi ayat ini sudah memiliki makna yang universal. Jadi ulil amri minkum, ya, ini wajib kita taati dimanapun kita berada, baik dalam sekup negara maupun sekup wilayah yang terkecil RT. Contoh, kita hidup di tengah masyarakat, ada RT RW, ya harus mengikuti aturan. Ngikutin, ada kerja bakti ya kita ikutin, karena aturan ini demi kemaslahatan, gitu. Jadi makna ulil amri minkum ternyata luas. Nah, kemudian dalam konsep negara, kalau kita hidup di negara Indonesia, ya taatilah. Kalau kita hidup di negara seperti Arab Saudi yang mengikuti sistem kerajaan, ya ikutilah. Mesir ikutilah, Turki ikutilah. Kalian hidup di Eropa, ya ikutilah aturan di Eropa. Itu. Coba kalau nggak ada ayat ini, kemudian dia hidup di Eropa, terus dengan kekehnya tidak bisa memahami kondisi situasi lingkungannya, ya pasti akan banyak mendapatkan masalah, gitu. Jadi saya membaca pesan Nabi di haji wada, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri, ini memiliki makna tentang konsep bagaimana taat kita terhadap agama, taat kita terhadap negara. Jadi ini sebenarnya kalau saya analis, ini ayat antara relasi agama dan negara. Itu Nabi sudah mengajarkan ketika haji wada. Gitu. Jadi nggak ada perintah secara teks
yang zuhir untuk ngikutin khilafah itu nggak ada. Ati'uwah wa wa ulil amri. Terserah soal sistemnya seperti apa. Itu. Maka kebenaran ayat Al-Qur'an ini sudah teruji dan sudah berlaku pada zaman sekarang ini, di mana negara semua punya aturan main. Kalau kita ngikutin aturan main, ya kita bisa diterima. Kita bisa datang ke Eropa, ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Kalau kita mengikuti aturan negaranya, ya pasti kita akan diterima dengan baik. Ini ya makna dari ati'uwah wa rasul wa ulil amri. Ini salah satu pesan Nabi di Haji Wada. Selain ada pesan-pesan yang lain. Saya agak tergelitik ketika membaca Riyadhus Shalihin, kok pesan ini menarik, cuma banyak yang tidak ngeh gitu ya, belum paham. Oh, ini ternyata ya wasiat tentang hubungan agama dan negara gitu. Ya, dan negara kita ya sudah mengikuti ayat ini gitu kan. Jadi dasarnya sudah jelas, tidak perlu ragu lagi. Terus selanjutnya ya fakhotaba wa khodara. Kemudian Nabi wakhwafa, ya Nabi juga memberikan apa istilahnya ya, menakut-nakuti. Tujuan menakuti bukan berarti menakuti seperti anak, supaya mereka yang menjadi ya, seorang muslim yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Sebab ya semua ada konsekuensinya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, ya pasti ada balasannya. Begitu juga kalau kita ingkar kepada Allah dan Rasul, juga ada balasannya. Semua itu ada balasannya masing-masing. Wahadaro, dan ya, pesan tentang pentingnya sifat hati-hati. Wabasyaro, ya wabasyaro, dan memberikan kabar gembira, ya. Waangdaro, dan memberikan ya kabar yang istilahnya untuk memberikan shock terapi atau berupa ancaman supaya kita tidak menjadi orang yang lepas kontrol. Lepas kontrol itu begini, kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu kan, tidak ngikutin aturan agama, contoh orang hidupnya tiap hari maksiat terus gitu kan, bangun pagi sudah minum minuman, siang dikit judi, malam main perempuan, ini kan perilaku jahiliyah. Dan Nabi menyampaikan tentang ajaran Islam. Ajaran Islam melarang minuman, melarang judi, melarang zina gitu. Karena kalau ini dilarang, ada konsekuensinya. Ada adzabun adim, siksa yang pedih gitu. Nah, supaya oh iya ya, kalau saya melakukan ini ada siksa yang pedih gitu ya. Itu akhirnya mengurangi menjadi hilang. Wa wa'ada, ya, dan Nabi juga janji ya. Wa amtara wa ar'ada, ya. Wa amtara itu makna teksnya itu ya hujan. Hujan itu ini makna metafor juga. Hujannya ya artinya memberikan oase keteduhan kepada umat ya. Wa ar'ada itu ya seperti kayak guntur. Ini artinya ya ada peringatan-peringatan. Nabi juga marah kalau ada umatnya yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah dan Rasul gitu. Nabi juga tidak suka kalau ada umatnya yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Wa ma khussa bidzalika tadhkir ahadan min ahadin ala idnil wahid as-sumat, ya. Wama, dan sesuatu khosso yang khusus bidzalika dengan tersebut, at-tadhkir ya sebagai pengingat ahad dan terhadap seseorang, min ahadin dari seseorang, an idnil wahid dari izinnya yang maha esa, as-sumat yang sebagai as-sumat yang menjadi tempat berlindung. Summa qala, kemudian berkata, Allah hal balahtu, ya, apakah aku telah menyampaikan? Faqalu, mereka berkata, balah ta ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, Allahumma ishhad, Allahumma ya Allah, ishhad, saksikanlah.
Jadi Nabi sudah menyampaikan semua yang menjadi amanah Allah kepada umat. Sehingga tadi Nabi menyampaikan, masihkah ada yang tersisa yang belum saya sampaikan? Sahabat menjawab, faqalu balah ta ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya sebagai seorang pribadi beliau menyampaikan, Allahumma ya Allah ishad, saksikanlah ya Allah. Jadi jangan, ini sebagai pertanggungjawaban ya. Jadi Nabi Muhammad ini punya tanggung jawab karena mendapatkan amanah dari Allah, amanah kerasulan dan kenabian tadi, dan amanah ini ditanyakan kepada umat, apakah aku sudah sampaikan semuanya? Umat menyampaikan, menjawab, sampun ya Rasul, itu ya sudah. Allahumma ya Allah, jadikanlah, saksikanlah bahwa mereka sudah menjawab apa yang engkau amanahkan, sudah saya sampaikan. Itu. Jadi ini ya kalau kita mungkin hadir di tengah itu, tentu ikut berbesmili, sedih gitu ya, melihat Nabi menyampaikan pesan-pesan akhir itu. Kemudian berikutnya Nabi bukan Nabi ini ya, ini sudah Ibnu Arabi dalam penjelasan berikutnya, wa inni mu'minun bikulli ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku mukminun, beriman, bikulli ma, dengan segala sesuatu, ja'a yang datang bi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma alimtu, dari sesuatu yang aku ketahui, wa malam a'lam, dan dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Ini ikrarnya Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi, aku beriman dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik yang sudah aku ketahui dan belum yang aku ketahui. Termasuk di dalamnya tentang annal maut an ajalin, yaitu tentang adanya kematian yang sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena datangnya ajal itu layu akhir, tidak dapat diakhirkan. Aku juga beriman dengan ini, dengan keimanan la raiba fih, dengan keimanan yang tidak ada keraguan, wala syakka, dan juga tidak ada syak, ragu lagi. Kama amantu, sebagaimana aku beriman, wa aqrartu, dan aku ikrar, anna su'alal kubri haqqun, begitu juga aku beriman tentang pertanyaan mungkar nakir di dalam alam kubur, itu juga hak. Itu. Jadi Ibnu Arabi itu mengimani tentang pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Ini sebagai sebuah hak kebenaran. Wa adzabul kubri hakun, dan siksa neraka juga hak. Wa ba'sul adsati minal kubur, dan nanti kebangkitan jasad dari kubur itu juga hak. Jadi setelah kiamat ya, nanti setelah bumi hancur kemudian dibangkitkan kembali, maka tulang belulang itu akan menjadi utuh lagi. Ini namanya ba'sul adsad, jasad akan dihidupkan kembali dari kubur. Ini sebuah kebenaran. Jadi Ibnu Arabi meyakini ini. Itu. Wal ardu ala Allah ta'ala hakun, dan juga persembahan kepada Allah juga hak. Wal khaudu hakun, dan telaga ya, syafaat Nabi yang berupa air telaga Al-Kautsar itu juga hak. Wal mizan hakun, dan mizan timbangan amal baik dan buruk juga hak. Wa tatayyurus suhufi hakun, dan pertimbangannya beberapa suhuf Al-Qur'an juga hak. Wasirat hakun, dan siratal mustaqim ya, itu juga hak. Wal jannatu hakun, dan surga juga hak. Wan naru hakun, dan neraka juga hak. Wa fariqun fil jannah, sebagian ada yang di surga. Wa fariqun fin nar, dan sebagian ada yang di neraka juga hak. Wa karbu dzalikal yaum, dan kesulitan pada hari itu juga hak. Ala ta'ifatin, bagi kelompok, wa ta'ifatin kumro, dan bagi kelompok lain. La yahzanuhum al-faz'bar, tidak akan membuat sedih mereka, yaitu ketakutan yang besar. Wa syafa'atul malaikati, dan syafaat malaikat, wan nabiin, dan para nabi, wal mukminin, dan orang mukmin.
wa ikhraji arhamir rahimin ba'da syafa'ah, dan keluarnya orang yang paling pengasih ba'da syafa'ah, setelah syafaat, minan nari, dari neraka, man, terhadap orang sya'a yang berkehendak siapa, hakun, juga hak. Wa jama'atun min ahlil kabairil mukmin, dan kelompok dari orang-orang yang melakukan dosa besar dari orang-orang mukmin, mereka masuk jahanam, kemudian mereka keluar dari jahanam karena mendapatkan syafaat dan ujian, itu juga hak. Wa ta'bid lil mukmin wal muhadin, sedangkan kelanggengan bagi orang mukmin dan orang yang iktikadnya tauhid, ya, akan mendapatkan kenikmatan di surga, juga hak. Wa ta'bid li ahlin nar finnar hak, dan juga orang yang masuk neraka, ya, dia juga, ya, li ahli nar finnar hakun, ya, orang ahli neraka masuk neraka, itu juga hak. Wa kullu ma ja'at bihil kutub, dan semua yang disampaikan oleh Alkitab dan para rasul, min indillah, dari sisi Allah, ya, ilmun au jahlun hak, baik yang sudah diketahui maupun tidak, itu juga kebenaran. Ini adalah iktikadnya Ibnu Arabi terkait dengan syahadat Rasul, syahadat, yaitu kesaksian tentang kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fahadi syahadati, inilah syahadatku, kesaksianku, ala nafsi, atas diriku, amanatun, sebagai amanah, inda kulliman, bagi tiap orang, wasoltu, yang aku sampai ilahi kepadanya, ayu addiha, untuk menyampaikannya, idza sa'alaha, ketika dia bertanya, haisumakana, dimanapun dia berada. Jadi maksudnya ini adalah kesaksianku, ya, sebagai amanah terhadap orang yang pernah aku temuin supaya disampaikan kalau ada orang yang bertanya tentang akidahnya Ibnu Arabi itu seperti apa. Idza sa'ala haitsu makana. Jadi kalau ada orang bertanya kayak apa sih akidahnya Ibnu Arabi, ya sampaikan. Gitu. Ini karena sebagai syahadah, hadi syahadati. Ya. Nafa'an wa iyyakum bihadzal iman. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat, ya, yaitu dengan iman, ya. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah, ya, iman lahir dan batin, sehingga kita dapat mengikuti iktikad sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Arabi ini. Ya, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.